warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai Partai Politik dan Sistem Pemilu 2009, mata kuliah pengantar ilmu politik. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 9, yaitu saya sendiri. Nama saya Nadia Anggita Nugraini, NPM saya 23160710008. Saya Anggi Dwi Rahma dengan NPM 231607109. Saya Amara Dara Aisyah dengan NPM 23160710017. Saya Sater Manuel dengan NPM 23160731. Dan saya Elisha Griselda dengan NPM 23160710062. Anggota selanjutnya yaitu Nur Yasmin Azahra 23160710025 yang berhalangan hadir saat ini tetapi akan membacakan kesimpulan presentasi pada hari ini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi Dwi Rahma. Partai politik pada tahun 2009. Peran partai politik. Peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Partai politik peserta pemilu 2009. Pemilu 2009 berjumlah 38 partai politik, serta keikutsertaan partai lokal dalam pemilu legislatif di tingkat lokal. Keikutsertaan partai lokal ini hanya terjadi di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, yaitu klasifikasi partai politik dalam pemilu 2009. Peserta pemilu 2009 berjumlah 38 partai politik. Dari jumlah tersebut secara kategori terdapat klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, partai politik yang lolos electoral threshold sebesar 2% kursi DPR dalam pemilu sebelumnya. 2. Partai-partai baru berdiri dan lolos berdasarkan syarat-syarat keikutsertaan dalam pemilu. 3. Kelompok partai dari peserta pemilu 2004 yang tidak lolos electoral threshold dan tidak mendapatkan kursi di DPR. Terdapat 4 partai dalam kategori ini, yaitu Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia, Partai Serikat Indonesia, dan Partai Buruh. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amara Dara Aisyah. Ya, yang selanjutnya ada partai politik yang mencapai parliamentary threshold. Di Indonesia menerapkan sistem ini atau biasa dimaksud ambang batas parlemen dalam pemilihan umum legislatif. Setiap partai politik harus memenuhi syarat minimal perolehan suara untuk bisa menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Pertama kali diterapkan sistem ini di Indonesia yaitu pada pemilu di tahun 2009. Ada 9 partai politik yang lolos dari parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara sebanyak 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional pada pemilu 2009 yang berjumlah sebanyak 104.099.785 suara. 9 partai politik tersebut yaitu diantaranya ada Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, lalu ada Partai PKS, PAN, Partai PP, selanjutnya ada PKB, Gerindra, dan Hanura. Dan selanjutnya tidak bisa dipungkiri terdapat permasalahan yang dihadapi oleh partai politik. Yang pertama yaitu partai politik di Indonesia belum terlembaga sebagai organisasi modern. Kedua, belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik. Ketiga, kurangnya kemandirian partai politik. Selanjutnya, sistem dan peserta parpol pada tahun 2009. Di tahun 2009 ini masih menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan penentuan calon terpilihnya melalui suara terbanyak. Perbedaan penyelenggaraan pemilu 2004 dengan 2009 adalah diterapkannya ambang batas parlemen, yaitu parliamentary threshold sebesar 2,5%.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsia Griselda. Jadi dalam sistem pemilu 2009 itu ditetapkan sistem proporsional. Sistem proporsional diartikan sebagai sistem transfer suara ke kursi parlemen sesuai dengan porsi perolehan suara rakyat. Sistem pemilu kemudian sedikit mengalami perubahan pasca reformasi, yaitu pada tahun 2004 dengan sistem proporsional semi terbuka. Sistem proporsional terbuka baru kemudian benar-benar diterapkan pada pemilu tahun 2009 diawali dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU/6/2008. Sistem proporsional semi terbuka itu memiliki elemen campuran antara proporsional terbuka dan tertutup. Sebagian kursi dari partai politik itu mungkin diisi melalui daftar partai tertutup, sementara sisanya diisi oleh kandidat individual yang memenangkan suara secara langsung. Kemudian, pemilu di Indonesia memiliki dua sistem. Yang pertama itu sistem proporsional tertutup dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Partai-partai itu memiliki daftar calon yang berasal dari kursi yang didistribusikan berdasarkan urutan daftar tersebut. Kemudian ada sistem proporsional terbuka. Dengan cara kerja sistem ini pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Jadi dalam sistem pemilihan ini itu pemilih memiliki fleksibilitas tinggi untuk memilih antara partai dan kandidat yang disukai. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Satrio Manuel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem pemilu tahun 2009. Kelebihan pertama itu mendorong caleg bersaing. Jadi yang dimaksud itu adalah sistem proporsional yang terbuka mendorong caleg untuk bersaing dalam memperoleh suara, karena caleg yang memiliki suara terbanyak akan diperoleh banyak kursi. Lalu kelebihan yang kedua yaitu mendorong persaingan sehat. Sistem ini mendorong terciptanya persaingan yang sehat serta meningkatkan kualitas kampanye dan program caleg. Yang kelebihan yang ketiga yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Artinya keterbukaan dan kebebasan dalam pemilihan umum mencerminkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, lembaga perwakilan rakyat atau legislatif telah benar-benar menjadi wadah untuk semua ambisi masyarakat. Yang kelima, karena rakyat bebas memilih siapa yang akan menjadi perwakilan mereka di parlemen, sistem pemilu proporsional terbuka dianggap lebih demokratis daripada sistem pemilihan tertutup. Orang dapat melihat dan menyelidiki track record seorang kandidat dengan mengetahui namanya dan mengidentifikasinya sebelum memilih. Selanjutnya, kekurangan pemilu 2009. Yang pertama, terlalu boros. Terlalu boros artinya dengan dana yang memadai, harusnya tujuan program dan tujuan KPU dapat dicapai dengan sukses tanpa kesulitan, melainkan malah banyak menimbulkan masalah. Lalu, kekurangan kedua yaitu memperkuat posisi partai politik besar, yaitu sistem proporsional terbuka memiliki kekurangan dalam memperkuat posisi partai politik besar. Lalu yang ketiga adalah carut-marut dalam pelaksanaan. Carut-marut dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Indonesia dinilai buruk lebih dari tahun 2004 karena terjadi carut-marut dalam pelaksanaannya. Lalu yang keempat, ketidaksiapan para anggota KPU. Yaitu saya mengutip perkataan dari pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris.
Ia berkata, kemerosotan ditandai kisru pemilu 2009 yang bersumber pada ketidaksiapan KPU secara umum, kualitas profesionalitas dan kompetisi para anggota KPU yang tidak begitu baik, dan manajemen penyelenggaraan pemilu yang tidak terkoordinasi dan kepemimpinan KPU yang lemah, ujarnya. Artinya, para anggota KPU masih amatir dalam mengemban tugasnya. Lalu yang terakhir adalah fragmentasi. Dari sudut pandang sistem partai, sistem proporsional mendorong fragmentasi pada partai yang membuatnya kurang mungkin bagi partai untuk berintegrasi atau berkolaborasi. Sebaiknya, ia malah cenderung menekankan perbedaan yang ada. Oke, sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya Nur Yasmin Azahra akan membacakan mengenai kesimpulan yang bisa kami tarik, yaitu kami menyimpulkan bahwa partai politik memiliki peran penting dalam sistem politik Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu. Lalu, pemilu 2009 menunjukkan berbagai permasalahan yang dihadapi partai politik, termasuk kurangnya lembaga partai yang terlembaga secara modern dan belum maksimalnya fungsi partai politik. Lalu, pemilu 2009 juga diwarnai oleh berbagai permasalahan pelaksanaan, termasuk munculnya buzzer sebagai tantangan baru, di mana buzzer ini digunakan untuk kepentingan politik dan pencitraan, untuk meningkatkan kompleksitas kampanye politik itu sendiri. Lalu, saat itu, sistem pemilu menghadapi tantangan seperti penerapan parliamentary threshold sebesar 2,5% yang memunculkan kebijakan dan perubahan dalam dinamika politik Indonesia. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kesimpulan presentasi pada hari ini akan dibacakan oleh Nur Yasmin Azahra. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.